Apakah hati yang setiap hari terkena syubhat dan merasa gelisah adalah kegagalan saya sebagai penuntut ilmu? Syubhat itu bisa disembuhkan dengan ilmu. Kalau sudah berupaya menyembuhkan diri dengan belajar, jangan ditambahi penyakitnya. Jangan kulakan penyakit. Sekarang dijawab, alhamdulillah, tenang hati saya. Besok kulakan lagi. Duduk sama si fulan hizbi, si fulan sururi, si fulan bingung lagi. Balik lagi, Ustaz, saya kena syubhat lagi, Ustaz. Dijawab lagi, oh iya ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jelas sekarang, jelas. Besok duduk lagi sama sufi. Kayaknya benar juga. Balik lagi, Ustaz, saya kena syubhat lagi, Ustaz. Ini barakallahu fikum merepotkan ustadznya. Nah, jangan kulakan syubhat. Jaga hati kita dari syubhat. Ada seorang yang begitu rajin mengikuti ta'lim Ahlus Sunnah, namun dia juga begitu rajin mengikuti ta'lim-ta'lim yang lain. Ini berbahaya, ini bahaya. Harus nasihati dia untuk jangan mengaji pada hizbiyin, pada ahli bid'ah, pada orang-orang yang mutalawin, pada mereka-mereka yang memiliki syubhat-syubhat. Bahkan kata Syekh Ahmad Bazmul, kita hindari dalam mencari ilmu. Di samping ahlul bid'ah sudah jelas, dan juga al-maftunin sudah jelas, yang ditahdir para ulama sudah jelas, dan juga orang yang masybuhin, orang yang gak jelas manhajnya, jangan ngaji sama dia. Loh, apakah kita salah? Tidak salah. Oh, kita mau ngaji, milih. Kita mau minum juga milih. Kita mau makan juga milih. Bening gak airnya? Bersih gak? Kalau bersih baru kamu minum. Kalau ragu-ragu, ya jangan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Meragukan saja, kita gak berani ambil ilmu dari dia. Apalagi kalau sudah ada tahdzir dari para ulama. Lebih-lebih lagi. Sehingga nasihati. Jangan sampai dianya membawa syubhat dan kemudian membuat syubhat di majelis kalian. Membawa syubhat nantinya, menyebarkan, menularkan syubhatnya kemana-mana. Walaupun nggak sengaja. Saya kemarin kata mereka begini-begini, saya nggak bisa menjawab, gimana ya? Kebetulan teman yang diajak bicaranya dari Salafi ini sama, nggak bisa jawab juga. Iya ya, saya juga bingung. Coba kita tanya sama si fulan. Tanya pada yang ketiga. Kata yang ketiga, iya saya juga bingung. Jadi 3 orang bingung. Nah jadi 4, jadi 5, jadi 6. Ini jadi fitnah. Ya kalau tanyanya pada gurunya, walaupun bisa dijawab, tetapi terus membuat PR. Setiap pertanyaan orang itu terus ada syubhat, Ustaz, gini. Dijawab sama Ustaz. Besoknya ada syubhat, Ustaz, gini. Ada syubhat lain, Ustaz. Apa syubhat lain? Syubhat tiap hari. Lah kamu kulakan syubhat dari mana? Tiap hari kulakan syubhat dari haula, kemudian ditanyakan ke sini. Ya bisa terjawab sih, alhamdulillah. Tetapi kasihan yang lain. Gak ada kesempatan untuk bicara-bicara yang tanya-tanya yang lain. Habis olehmu waktunya untuk menjawab syubhat terus. Kamu namanya dikasih PR tiap hari. Nah, nasihati dia untuk jangan belajar pada hizbiyin, pada masybuhin. Bagaimana hukum pemilu Indonesia? Apakah Ahlussunnah Indonesia ikut mencoblos atau tidak? Karena adanya fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang menurut hizbiyun menandakan boleh mencoblos karena untuk mencegah madarat yang lebih besar. Nah, ini contoh praktek sekarang. Sekarang contoh praktek. Fatwa Syekh Abdul Muhsin menurut hizbiyun. Rawinya hizbiyun. Berarti kita harus tanya, pertanyaannya kayak apa? Iya kan? Jawabannya seperti apa dan pertanyaan seperti apa? Kamu ngomongnya apa nanyanya? Kenapa kita nggak percaya sama mereka? Karena mereka paling ahli untuk membuat pertanyaan supaya jawabannya cocok. Paling ahli. Contoh yang sering terjadi fatwa-fatwa seperti ini digambarkan oleh syekhnya. Ya syekh, kalau kita tidak memilih yang ini, niscaya yang akan berkuasa orang Nasrani, syekh. Saya kan,
Digambarkan betapa seremnya kalau nggak ikut. Padahal belum terjadi pemilu. Itu orang-orang yang di atas sana sudah tahu bakalnya ini yang jadi presiden. Kenapa? Karena pemilu hampir sebagian besarnya permainan. Permainan politik yang antum masih TK dalam masalah itu. Saya juga sama. Masih nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Kok tiba-tiba orang dari jauh-jauh dari sana, dari Amerika datang, bukan ketemu presiden, ketemunya Jokowi. Ada apa? Rumit untuk dibahas. Dan kemana ini gambarannya? Kenapa kok tiba-tiba orang sudah tahu semua, bakalnya ini yang jadi? Dan benar. Tapi orang-orang yang dimaksud pengamat politik. Artinya mereka sudah tahu permainannya. Oh, permainannya begini. Oh, ini pasti ini yang jadi. Khalas. Sekarang yang bikin aturan demokrasinya mereka, maka yang bisa membuat berbagai macam trik-triknya juga mereka. Kamu jangan mau dibodoh, jangan mau ditipu oleh mereka. Itu komputer semua, komputer yang bikinnya mereka, virusnya yang bikin mereka. Gimana kira-kira? Oh, tapi ada antivirusnya yang bikin mereka. Bagaimana? Tapi kan bisa sama Google-nya punya mereka. Gimana terus? Mau apa? Khalas. Itu gambarannya yang salah kepada masyayikh. Sehingga memfatwakan seperti itu. Selalu alasannya, berkali-kali alasannya kalau kita tidak milih akan begini. Ini dosa semua. Yang belum tentu terjadi. Maka kita kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah itu adalah perkara bid'ah muhdatsah yang kita nggak ikut-ikutan. Ini jelek, ini lebih jelek, ini agak jelek, ini jelek semua. Gimana terus? Mau apa kita pilih? Kalau ada Umar bin Khattab aja, mungkin masih, waduh, ini harus milih kayak ini. Salah satu calonnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin, tapi sekarang siapa? Ini mirip semua kurang lebih. Apa bedanya? Barakallahu fikum.